Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di algoritma struktur data. Kita akan coba latihan menjawab soal-soal tentang algoritma dan struktur data lagi. Baik, kita ke soal nomor 14 di materi 2, yaitu random unique. Jadi di sini kita diminta untuk membuat program, 4 program ya. Buatlah 4 program menggunakan 4 cara, 4 struktur data berbeda, yaitu array, vektor, ArrayList, dan hashset. Jadi kita diminta untuk pakai ini, array, vektor, ArrayList, dan hashset, untuk membuat kumpulan bilangan bulat acak sebanyak n. Tidak ada bilangan bulat acak sebanyak n. Kemudian di sini ada 4 jadi ada 4 program yang dibuat. Kemudian masing-masing elemen dalam kumpulan bilangan acak itu tidak ada yang sama. Jadi dia acak dan unik ya. Bilangan acak dan unik. Nilainya dari 1 sampai n. Jadi misalnya kita masukkan n-nya 4, berarti nanti dia acak dari 1 sampai 4. Jadi termasuk 1 dan n ya. Jadi satunya masuk, n-nya juga masuk. Jadi bagian dari elemen bilangan acak. Nama variabel untuk bilangan acak ini adalah individu. Di sini ditentukan juga, kita harus bikin namanya adalah individu. Kemudian program akan menerima sebuah input bilangan bulat n. Selanjutnya program akan mengambilkan bilangan bulat acak. Contohnya seperti di bawah ini. Kalau masuknya 6, berarti keluarnya ini. Ini contoh acaknya ya. Contoh elemen-elemen acaknya. Oke, baik. Ada 4 program yang akan kita buat. Kita ke NetBeans dulu. Kemudian kita buat sebuah project saja, supaya berbeda dengan yang sebelumnya. Kita beri nama projectnya adalah ASD 015. Kemudian kita buat programnya, kita beri nama program 1 pakai array ya. Jadi kita ikuti saja urutannya ini, array, vektor, ArrayList, dan hashset. Jadi kita ke sini, bisa buat package dulu. New Java package, kita beri nama Fosalgo misalnya. Teman-teman boleh pakai nama yang lain. Kemudian kita buat kelas New Java Class. Klik kanan di package-nya ya. Klik kanan New Java Class. Kemudian di sini saya beri nama program 1. Program 1 atau ya 01 ya. Program 01 pakai array. Oke. Finish. Kemudian ini saya perbesar supaya teman-teman mudah untuk melihatnya. Hapus dulu komentarnya. Saya buat method main di sini, isvm tab. Kemudian kita akan buatnya pakai array. Pertama, program akan menerima input bilangan n, integer n, berarti kita buat scanner. Kita buat scanner, beri nama scannernya misalnya input, sama dengan new scanner, buka kurung, system in. Seperti ini. Kemudian kita membaca bilangan n dari input sama dengan input titik next in ya. Ya, kemudian di sini kita mulai membuat bilangan acak. Pertama kita buat dulu array-nya karena kita diminta untuk menggunakan array di sini. Jadi kita buat array bilangan acaknya integer ya, int seperti ini. Kemudian size-nya sudah jelas sebanyak n ya. Jadi bisa kita beri nama di sini data sama dengan new int dengan panjang n. Jadi size-nya adalah n. Kita lihat cara mencetaknya di sini. Ya di sini dia cetak standar ya, tidak ada pakai spasi pemisahnya. Jadi di sini dipisahkan oleh spasi. Kemudian tidak ada kurung siku di depannya. Berarti kita bisa buat seperti ini, pakai for saja. Kita print dulu. Kita belum proses tapi kita print saja. Oke, for tab dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari n. Di sini kita cetak south. Oke, tidak ada ln ya. Di sini tulis data i, kemudian tanda tambah terus ada spasinya 1. Ya, setelah selesai baru kita south. Jadi nanti kalau saya run ini sudah ada hasilnya tapi baru 0 ya. Run misalnya, ya masukkan n-nya misalnya 5. Kemudian proses dulu. Tidak kelihatan window outputnya ini.
Misalnya saya masukkan N5, ya dia cetak semua 0000. Kalau saya run lagi di sini, saya masukkan misalnya 12, dia cetak sebanyak 12 0. Jadi tugas kita adalah membuat bilangan yang ada di sini acak. Kita membuat dia harus acak ya. Nilainya antara 1 sampai 12 dan tidak ada yang boleh berulang. Tidak ada angka yang boleh berulang, itu kata kunci. Kalau kita lihat kembali di soal, ternyata di soal tadi kita diminta untuk memberi nama ininya, datanya menjadi individu ya. Ini ada. Nama variabel bilangan acak ini adalah individu. Jadi kita rubah dulu. Bukan data di sini tapi individu ya. Ini sebuah gambaran untuk algoritma genetika sebenarnya. Jadi kalau di algoritma genetika, individunya sebenarnya kalau TSP mirip sekali dengan ini ya, traveling salesman problem. Ini gambaran untuk individu yang ada di traveling salesman problem. Oke, sekarang kita mau buat ini untuk mencetaknya. Di sini kita mau buat bikin acak unik. Jadi pertama kita harus membuat operasi acak dulu, atau random ya kalau bahasa random. Kita bisa googling dulu. Ada tutorial di sini, ada di Belduk, kemudian ada di Java MKyong. Ya di sini ada banyak cara sebenarnya kalau kita mau merandom bilangan di Java. Bisa pakai math random katanya. Caranya seperti ini. Bisa juga pakai Java util random integer untuk bilangan integer. Ini random between ya maksudnya. Random between antara dua bilangan. Teman-teman bisa pakai ini atau pakai yang ini random pakai kelas random ya, Java util random. Ada juga cara di bawah ini, cara ketiga. Ada 3 cara yang dia sajikan. Kalau di sini di MKyong juga ada. Bisa pakai Java util random seperti ini caranya. Kemudian ada math random juga. Oke, mungkin kita pilih salah satunya. Kita pilih salah satu ini saja. Ini dari kelas apa ini? Java util random. Oke, kita coba copy ini. Kita coba copy saja. Yang ini. Kita bawa kemari. Jadi ini kita buat method dulu di luar dari method main-nya, karena ini method main tadi yang ini. Yang ini method main-nya. Saya perbesar dulu. Ini method main-nya dari sini sampai sini. Kalau saya klik depannya ini ada kurungnya berwarna hijau, ini ada balasannya juga. Jadi blok di NetBeans bisa kelihatan. Kita klik di sini dia muncul balasannya. Ya kita buatnya di luar blok ini, blok main. Ini kan main-nya sampai sini. Saya buat di bawahnya. Tapi masih di dalam blok kelas ini, blok dari kelas. Letakkan di sini. Kemudian saya format dulu. Reverse static saya rubah namanya jadi random bilangan bulat ya. Random bilangan bulat. Kemudian ini kita import dulu math random. Oke. Di sini ada sesuatu sebenarnya harus divalidasi. Karena bisa saja user memasukkan angka min dan max yang terbalik. Jadi kita buat sedikit operasi di situ jika if min lebih besar dari max. Jadi min tidak boleh lebih besar dari max. Tapi kalau user memasukkan min lebih besar daripada max juga, kita harus buat dia tetap berjalan seperti seharusnya. Jadi di sini kita swap. Kita coba latihan pakai swap di sini. Ada operasi swap, menukar nilai ya. Swap pakai P bukan pakai B. Ya pertama kalau kita mau tukarkan nilai min dan max, kita buat dulu variabel temporary integer temporary value sama dengan min seperti ini. Kemudian minnya, setelah minnya kita masukkan ke dalam temporary, minnya sekarang kita rubah nilainya, kita ambil dari nilai max. Jadi nilai max menjadi nilai min sekarang. Nilai min ini berisi nilai max sekarang ya. Kemudian max ya sama dengan temp. Jadi ini operasi 3 langkah untuk swap ya. Ini langkah yang sangat terkenal. Kemudian ini random integer
Untuk kita pakai yang lain ini mencurigakan. Saya tidak sempat menguji. Kita gunakan yang ini saja. Kalau di sini dia bilang harus lebih besar dari max map. Kita pakai yang next in saja. Saya curiga dengan itu. Kita pakai yang next in yang ini. Sama dari kelas random juga ya. Java util random juga format. Jadi kita buat randomnya next in max kurang min tambah min. Jadi ini cara untuk merandom di antara dua bilangan min dan max. Karena ini mau kita pakai berkali-kali, sebenarnya bisa kita letakkan di luar atau lihat di sini saja. Begini ya. Jadi ini metode saya untuk merandom bilangan integer. Nah, sekarang saya membuat dia merandom bilangan unik. Saya mau coba panggil dulu ini. Perhatikan ke teman-teman, ini sudah berhasil untuk merandom. Misalnya saya buat for di sini ya. For belum unik tapi sekarang kita random bilangan sebanyak n. Maka kita buat di sini integer value atau random sama dengan random bilbul dari 1 sampai n ya. Jadi karena kita tadi di soalnya meminta untuk merandom bilangan dari 1 sampai n. Sekarang bilangan random ini akan saya masukkan ke dalam individu. Individu ke i, nilainya akan berisi bilangan random. Seperti ini. Kalau kita run lagi, coba kita lihat hasilnya. Masukkan angka 5, enter. Ya, dia merandom bilangan dari 1 sampai 5 ya. Tapi di sini angka 5 tidak ada dan ada angka 4 muncul 2 kali. Yang diharapkan di soal tadi adalah tidak ada angka yang muncul sebanyak 2 kali dan semua angka dari 1 sampai 5 muncul di sini. Berarti kita harus tambahkan di sini proses validasi. Tidak boleh dia muncul sebanyak 2 kali. Oke, sebelum kita memasangkan di sini kita validasi dulu. Sebelum dia dijadikan individu, kita validasi dulu di sini. Kita buat di sini while, pakai while ya. Nama while true saja. While true. Kita buat di sini. Jadi selama random ini sudah ada di dalam individu maka jangan dimasukkan. Tapi kalau dia tidak ada, maka kita masukkan ya. Jadi kita buat di sini. Atau bisa kita buat di sini juga dengan cara lain, pakai bilangan bool saja, boolean. Selama dia masih sama, boolean sama. Selama ada sama ya, sama dengan true. Kemudian di sini while sama, selama ada samanya maka kita random. Kita buat bilangan random lagi. Kita bangkitkan lagi bilangan randomnya. Pertama kita cek dulu. Jika atau kita buat for dulu ya. Kita buat for lagi di sini. For tab dari J sama dengan 0 dan selama J lebih kecil dari I. Dari J sama dengan 0 dan selama J lebih kecil daripada, berarti I-nya tadi di sini misalnya 0, berarti dia kalau pada saat I-nya 0 dia tidak kerjakan ini ya. Jika if ini di sini kita buat di sini sama dengan false. Jadi pas masuk dari pas pertama dia sama dengan true, ini nilai sama. Kemudian ketika masuk di dalam while langsung kita rubah jadi false. Kemudian di sini kita cek lagi apakah benar-benar tidak ada samanya. Jadi ini kita kasih bilang di sini tidak ada samanya. Tapi di sini kita cek lagi, kita menjadi ragu lagi. Kita mau cek apakah dia benar-benar tidak ada samanya. Di sini kita buat if run sama dengan if run. Jika ada satu saja yang sama nilainya dengan run. Jika run sama dengan individu pada indeks ke J, maka sama kembali menjadi true lagi. True lagi. Dan kita keluar dari looping for yang ini. Jadi kita break. Tapi keluarnya cuman keluar dari looping for ini ya. Kita kembali ke atas, while-nya kembali ke atas. Kemudian di sini kita di sini kita sudah dapat nilai randomnya, random sama dengan individu. Kalau ada samanya kita random lagi. Kalau ada samanya
sama-sama dengan true, kita random nilai yang baru, kemudian kita beri dari sini, kemudian kita ke atas lagi. Oke, seperti ini. Coba saya run dulu, nanti kita lihat hasilnya. Masukkan angka 8. Ini kalau ada kita buat while ini harus hati-hati. Jadi tadi ini while-nya tidak berhenti ya. Coba kita lihat. Sama dengan true, kemudian while sama. Di sini sama dengan false. Kemudian sama true lagi. Kemudian di sini kalau sama dengan true berarti random diambil. Kita membangkitkan bilangan, kemudian bilangan yang kita bangkitkan ini mau kita coba kita tes dari I sama dengan 0 dan selama I lebih dari J sama dengan 0 dan selama J lebih kecil dari I. Atau kita hapus dulu, kita rubah ini, sepertinya ada salah di sini. Kita buat while dulu di sini, while. Kita buat bilangan boolean. Next sama dengan true. Kemudian atau next sama dengan false ya. Terus saja. Kemudian buat while di sini. While next lama next sama dengan true. Kemudian kita cek di sini. Jika kita cek ini random sudah ada atau belum. Di sini kita buat for, tapi for-nya itu sampai ke I saja. For tab dari J sama dengan 0 dan selama J lebih kecil dari I. Kemudian kita cek di sini. If individu J sama dengan random, berarti ada samanya ya. Kalau ada samanya berarti next masih sama dengan true. Next sama dengan true. Kemudian kita buat di sini break. Next sama dengan true, kemudian break, kita random ulang juga ya. Kalau ada samanya kita random ulang. Kita break, kita random ulang. Kemudian di sini kita buat next sama dengan false. Next sama dengan false. Kemudian di sini if next sama dengan false. Dan nextnya false berarti jika tidak next ya, berarti jika dia sudah dapat nilai yang tidak ada samanya, maka ini kita masukkan kemari. Coba kita run dulu. Masukkan 5, enter. Atau kita coba ini dulu ya. Kita coba trace. Kan file. Masukkan 5. Ya dia merandom ini ya, tapi dia gagal memeriksa. Kita coba cek nih, mungkin ada perbedaan. Di fungsi randomnya. Kita coba ganti. Di fungsi yang pertama itu dia tidak bisa menghasilkan angka 5. Jadi dia menghasilkannya dari 0 sampai 4 ya. Jadi saya ganti dengan ini. Kita gunakan ini saja dulu.
Nanti teman-teman bisa eksploitasi sendiri. Jadi ada rumus di sini ya, supaya dia bisa menghasilkan antara min dan max, kemudian inklusif termasuk min dan maxnya ya, eksklusif maksud saya. Min dan maxnya juga termasuk. Coba kita random run file. Makanya dia tadi never ending loop. Oke, seperti ini. Nggak apa-apa, kita perbaiki sama-sama dulu. Jadi saya ganti yang kelas random billable-nya seperti ini. Kemudian yang di sini yang untuk pengecekannya while next, ini bisa diganti sudah benar while next, kemudian bisa hapus saja. Kemudian integer J sama dengan 0 dan selama J lebih kecil daripada I. Sudah benar. Jika dia dapat angkanya, jika dia ada angka yang sama dia dapat, maka next dikembalikan jadi true lagi. Kemudian di sini random billable di random ulang. Random billable di random ulang, kemudian runnya di random ulang, kemudian break. Kemudian ini sebenarnya bisa ditaruh di luar ya. Saya coba dulu supaya tidak pemborosan di sini di dalam while. Saya letakkan di sini setelah while. Coba saya run file. Saya masukkan angka 6, enter. Ya, tercetak 6 ya, secara random. Saya masukkan angka 7, enter. Jadi semua angka di sini hanya muncul sekali saja. Tidak ada yang muncul dua kali. Baik, saya perlihatkan kodenya. Kalau menggunakan array, kita kembali lagi dipakai mat random ya. Fix import pakai mat random. Ini kalau tidak mau ditulis seperti ini, mat random bisa diimport ya. Misalnya dihapus seperti ini bisa juga. Tapi diimport pakai mat random seperti ini. Mat randomnya dia import di sini. Oke, saya perlihatkan kodenya pelan-pelan. Oke, baik, kita buat program yang kedua. Program yang kedua kita diminta buat pakai vektor, kemudian nanti kita buat juga pakai array list dan hashset. Kita bisa copy ini, kemudian nanti kita coba rubah struktur datanya saja. Di sini program yang kedua pakai vektor. Udah tidak berhasil. Kita ubah saja. Kita ganti dengan program 02 vektor. Kita rename seperti ini. Jadi nanti individunya pakai vektor lagi, bukan individu, bukan integer. Kita buat vektor di sini, terus tipenya pakai integer wrapping ya, tipe generic integer. Begini. Kemudian di sini new vektor. Kita import dulu vektornya. Oke, yang unik di vektor adalah ada kelas, ada method namanya includes ya. Contains maksudnya, contains, ada method namanya contains. Bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah dia sudah ada di vektor atau belum. Jadi kita bisa pakai ini bisa dihapus nanti. Jadi perintah yang ini bisa dihapus. Jadi kita rubah di sini while selama individu contains, selama individu contains run. Jadi ini bisa dijadikan bagian dalam while ini. Selama individu contains run. Saya pelan-pelan saja. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus semua. Saya hapus di sini. Jadi pendek kodenya. Selama individu contains run. Jadi selama random ini ada di individu, maka kita random ulang nilai yang baru.
Kemudian yang di bawah ini setelah tidak ada samanya, maka run ini dimasukkan ke dalam individu ya, atau vektor individu tadi. Individu, cara memasukkan ke dalam vektor tidak pakai kurung siku tapi pakai add begini. Kemudian cara cetaknya kita bisa pakai get. Jadi di sini individu titik get i. Ya seperti, jadi ya kodenya lebih singkat ya. Karena ada method ini ya, contains. Sebenarnya isinya method contains sama saja dengan yang di array tadi ya. Dia tentunya akan melakukan pengecekan seperti ini. Apakah pengecekannya linear seperti kita atau mungkin pakai metode tertentu. Yang jelas dia akan tetap melakukan validasi dan pengecekan satu persatu. Bisa kita gunakan seperti ini. Tapi kalau teman-teman tetap mau pakai yang ini bisa juga ya. Oke, while yang dicek satu-satu seperti ini bisa juga, walaupun di vektor. Kita pakai ini saja, kita pakai fasilitas yang ada di vektor. Coba saya run file, masukkan angka 8, enter. Ya, dia cetak dari 1 sampai 8 secara unik. Saya perlihatkan kodenya. Jadi random billable-nya tetap digunakan. Baik, kita ke nomor berikutnya, bukan nomor berikutnya, program berikutnya. Program ketiga pakai array list. Kita bisa copy yang vektor ini, duplikat, kasih nama di sini 03 array list. Kita refactor. Apa dia tidak mau? Kayaknya ada masalah di sini. Kita refactor dulu. Sorry. Array list. Rename 03 ya. Program 03, program ketiga. Rename. Kita save. Ya kalau jadi array list mudah. Ini kita rubah saja jadi array list. Array list. Kemudian kita import. Kemudian kita ganti juga ini. Kalau dari vektor ke array list cukup rubah ini saja selesai. Kita fixkan impornya, fix import. Kita run lagi, run file. Misalkan masukkan angka 7, dia cetak seperti ini, tidak ada yang sama. Kita run lagi. Ini harus bersifat general, masukkan angka 120 juga bisa ya, dia cetak angka unik sebanyak 120. Dan ini cepat. Sangat cepat ini teman-teman. Bahkan sampai 1397. Ya cepat sekali. Saya enter langsung ada jawabannya. Kalau terlihat di prosesnya memang satu persatu kita merandom seolah-olah banyak angka di sini. Tapi dia sangat cepat karena prosesnya dilakukan oleh komputer. Oke, berikutnya yang program keempat kita gunakan hash set. Jadi kalau di hash set ini dia memang sudah ini ya. Sudah ada mekanismenya bahwa data yang dimasukkan harus unik. Jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan itu atau kita tetap pakai ini yang ini tadi, pakai for dan while yang di sini. Kita ganti tipe datanya. Jadi kita coba saja copy, paste, ganti namanya 04 hash set. Apakah dia berhasil? Oke. Terus di sininya kita ganti jadi hash set. Set begini, kita import. Kemudian kita paste lagi sih. Kemudian di sini tidak bisa pakai get, kita coba cari cara lain. Tidak ada get tapi kita bisa iterator ya. Kita bisa gunakan iterator di sini. Kita coba pakai iterator di sini. Iterator it sama dengan individu
iterator. Kita import iteratornya. Kemudian di sini yang kita cetak adalah dari iteratornya. Git titik next. Coba kita coba seperti ini. Kita run file dulu, masukkan angka 5, enter. Ya, dia cetak seperti ini. Kita run lagi, masukkan angka 7. Ya, ternyata di set ini ada sebuah fasilitas, kita tidak bisa merandom posisi ya. Kalau kita iterator, kita iterasi, dia akan, walaupun dia dimasukkannya secara random tadi, maka dia akan tercetak secara berurutan. Jadi ini sebuah mungkin fitur juga ya. Jadi kita tidak bisa merandom bilangan, walaupun kita masukkannya secara random, pada saat di iterator dia akan muncul juga secara berurutan. Dan di sini tidak ada method get ya, kita tidak bisa mengambil secara acak elemen-elemen di dalam set ini. Mungkin kita coba lihat dokumentasi JDK iterator, JDK hasset ya. Hasset. Kita lihat dokumentasinya. Ya, di sini tidak ada method get memang. Kita add saja, kemudian ambil semuanya. Di add terus diambil semuanya. Ambilnya pakai iterator. Oke, baik, saya kira memang seperti itu jawabannya. Kita perlihatkan kodenya. Ini kode untuk yang program pertama, pakai array. Kemudian program yang kedua pakai vektor. Kemudian program yang ketiga pakai array list, sama, kita rubah ininya saja. Program yang keempat ya, dan di sini kita menemukan akhirnya bahwa pada dasarnya kita tidak bisa melakukan random di test set ya. Oke, baik. Saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe video tutorial ini jika bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.